beliau tidak mau menyatakan surat kepemilikan tersebut adalah milik lawannya kita ya, terlapor ini. Sampai di petun, beliau tidak mau memberikan surat pernyataan. Setelah dia digugat, dia datang ke suami ibu, almarhum. Pada saat itu masih ada, jadi beliau baru meninggal tahun lalu. Beliau yang mendukung dokumen-dokumen sehingga lurah itu menang. Lurah yang sama, yang sampai digugat tidak mau memberikan statement, malah memberikan surat rekomendasi kepada pihak lawan yang bukan menjadi alasan ditingkatkannya HGB itu menjadi hak milik. Nah, lurah ini mengeluarkan surat pernyataan itu tahun 2020, bulan 4 tanggal 28. Setelah dia keluarkan surat rekomendasi tidak sengketa, tanggal 11 bulan 5 dia cabut kembali pernyataan setelah 13 hari dengan alasan hilaf mengeluarkan surat. Jadi inilah unsur daripada laporan kita. Kita sudah melaporkan 4 orang, semua domisilinya di Kota Semarang. Salah satunya adalah mantan lurah wilayah itu. Terkait ini juga kita sempat melaporkan kepada Inspektorat Wali Kota Semarang, tapi tidak ada respon sampai hari ini. Maka kita putuskan untuk membuat laporan di Badan agar lebih netral. Baru saja panggil hari ini Ibu untuk buat pemeriksaan. Nanti kita lihat bagaimana. Pasal 26. Ya? Sorry? 26 terkait dengan pemaksulan. Ada indikasi mafia tanah keterlibatan di situ atau bagaimana? Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Dan mereka-mereka ini sangat berkuasa di Kota Semarang. Begitu. Ada keterlibatan pejabat Pasti. tinggi di Pemda? Pasti. Ada Yang rencana? sipil, yang tidak sipil, banyak keterlibatan. Bukan bagaimana menyikapi hal ini? Ya, sebenarnya saya ada di sini itu karena awalnya ada telepon saya dan menceritakan case atau kegelisahan tante yang cukup lama dan menghadapi jalan buntu. Makanya tante ada telepon saya, kebetulan kenal, untuk minta opini bagaimana dan harus karena takut salah. Karena saya kurang memahami secara garis besar, jadi saya menghubungi Bang Beren dan kebetulan mendukung saya yang mungkin lebih paham masalah pertanahan dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu ya kita saling support untuk mencari keadilan ya Bang. Seperti itu. Ini kan maraknya mafia tanah di Indonesia kan sudah lama ini sudah jadinya terkena juga nih sama polanya. Seperti apa Bang? Sekali lagi, Maraknya mafia tanah di Indonesia harus diberantas. Dan bayangin, ibaratnya gini ya, ya betapa sakitnya ya, tanah milik seseorang tidak dapat dia miliki, malah menjadi milik dari orang lain. Dan didukung oleh oknum-oknum wilayah. Jadi nanti jangan kalian bilang mafia tanah itu lahir di kantor polisi. Ya. Paling banyak, ini gue ngomong aja ya, gamblang aja. Kalau ada yang nggak senang dengan statement saya, mau lanjut silakan. Mafia tanah itu paling banyak lahir di kantor desa dan kantor lurah. Setelah itu dia lahir di kantor pertanahan. Kantor polisi tidak ada kan mafia tanah yang harus lahir. Mafia dari mulai bawah inilah harus ditertibkan. Makanya ingat, saya buat laporan domisili kemarin. Nah, jangan anggap sepele loh, itu keterangan awal. Sama itu kata di desa ini karena di kota makan lurah. Ini keterangan awal yang mengakibatkan surat rekomendasi seorang lurah yang mengakibatkan HGB yang sudah mati, HGB yang terbit dengan dasar pemalsuan yang sudah dipidana, yang cacat hukum, malah bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi bayangin, ini di kota loh ya, di jantung kota Semarang, bukan di pedalaman yang nggak ada signal. Jadi kita harus ikut memberantas ini hal-hal begini. Bang, gimana mungkin Bang cara ngeberantasnya karena banyaknya mafia tanah di Indonesia? Ya pastinya dengan dukungan media. Kedua dengan transparansi hukum.
Ketiga, dengan ketegasan yang harus diambil oleh para penyidik-penyidik yang mengatasnamakan keadilan. Tapi selain abang sendiri punya surat-surat Lengkap. total kerugian berapa Pak? Total kerugian sekitar 30 miliar lebih. Tanahnya seluas berapa tadi Pak? 1.191 meter persegi. Ya, bayangin, ibu ini sudah berusia 85 tahun, masih mengejar keadilan untuk diri. Selama 40 tahun mereka berperkara untuk mempertahankan haknya, ujungnya kalah. Ya, jadi kalian mungkin sudah paham kenapa laporan ini saya buat di Polda wilayah sana. Saya bawa ke Mabes Polri agar lebih netral, tanpa ada kepentingan. Kan sendiri mungkin tergerak untuk membantu terus seoptimis apa sih bisa? Ya sebenarnya sekarang kan sudah zaman transparansi, sudah keterbukaan. Jadi selama kita memiliki data lengkap, selama komunikasi lancar, biasanya sih akan terungkap dengan sendirinya. Ya mudah-mudahan dengan niat baik kami, Tante bisa terbantukan ya. Tentunya prosesnya juga nggak pendek. Banyak waktu-waktu yang akan tersita dan selama ini juga sudah berproses dan dari pihak Mabes juga sangat membantu sekali. Mudah-mudahan lah bisa ada titik terang di sini. Nilai tanahnya itu berapa itu? 30 miliar lebih. Itu kerugian yang ditanggung sekarang. Ya pasti 30 miliar lebih. Oke. Karena tanahnya kan sekarang sertifikat hak miliknya sudah terbit atas nama mereka. Mereka belum berani menguasai itu, tapi dinding dari tanah itu bangunan ibu. Jadi mereka sekarang cuma bangun spanduk, bikin spanduk, mau dijual. Itu di, Nah, menanggapi Bersalah, Bu. saya mau keadilan. Tidak selesai. 40 tahun berperkara. Dan dari suaminya ada sampai suaminya sudah ya, amanah suami istri ini harus diperjuangkan tanah itu. Bang mungkin selain di Barreskrim, perbantuannya prosesnya seperti apa Bang? Kalau memasukkan juga ke Kita belum ada proses perdata, kita ambil langkah pidana aja. Bang, untuk lokasi tanah sendiri di Semarang di mana, Bang? Di Jalan Rinjani. Oke. Tengah kota berarti, Bang? Ya. Ya, tengah kota ya. Nah, saya bilang di jantung kota loh. Ya. Terkait dengan ini saya sudah ketemu dengan Kepala Kantor Semarang. 2 kali saya ketemu dengan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jawa Tengah. Kalau tidak ada respon maksimal. Ya, bayangin surat yang dibuat tahun 2020 aja dibalas tahun 2024. Bagaimana begini kan? Berarti ada dugaan oknum-oknum bagaimana? Ya, Itu ada dugaan oknum dari ya banget. Bukan ada lagi banget. Bandit paling besar dalam cerita ini lurahnya itu. Lurah Penjagalan, nama wilayahnya. Inisial dia RH. Orang sendiri miris gak sih keluarga sendiri udah jadi korban mafia tanah? Ya pastilah merasa terpukul juga ya. Dan sekarang masih ada seperti itu yang dimana pemerintah kan juga lagi berjibaku untuk memberantas hal seperti ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya momen seperti ini kita bisa cari keadilan lah supaya ya kasihan juga ya kita masih muda fightingnya enak gitu. Ini udah umur 85 tentunya dengan pemikiran terkuras pasti tenaga dan kesehatan pun pasti nanti akan berdampak gitu loh. Jadi ya kita selalu mensupport Tante supaya diberi kesehatan terus ya kan dan bisa selesai ini masalah. Oke. Akan siap dengan konsekuensi nanti jadwal kerjaannya terganggu segala macam dengan pemanggilan nantinya. Ya kalau dengan membantu ya semua waktu kan bisa dicari, selama ada waktu pasti bisa jalan lah. Yang salah. teman-teman artis kan banyak yang kena juga. Sempat cerita nggak awalnya kayak kenapa sih Iya. kasih sama mafia tanah? Ya kan saya bukan pakar. Ya, begini. Kan mumpung mereka memang ada hubungan emosional, jadi ibu konsultasi ke Mas kan ya namanya artis, bukan praktisi hukum.
Iya, diarahkan ke kita. Mungkin besok-besok kalau ada yang konsultasi lagi ke beliau, benar layak dibantu, pasti juga diarahkan. Tapi belum tentu ke saya mungkin ya. Kayak dijaga preman gitu nggak sih? Apa? Di wilayah itu dijaga preman gitu. Ada. Memang kita kan pawang ya. Lu bilang lu gila, gue juga nggak waras-waras banget kan. Pasti, cuma kan gini, prinsipnya gini, kenapa saya nggak pernah takut? Selagi saya bela yang benar, saya tidak pernah takut. Saya tidak kesini datang untuk menggarap tanah orang. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan tanah orang yang bergarap oleh seorang. Mungkin punya cerita di sana, mungkin apa pernah tinggal di sana gitu sama kan? Oh enggak. Kebetulan kan apa beda daerah. Nah, tante kan domisili di Semarang, dia kan lebih Jakarta. Jadi lurah ini sempat saya datangin di kantornya. Kebetulan dulunya dia lurah di Bendungan. Pada saat itu dia lurah di Bendungan ya. Dia keluarkan pernyataan. Pada saat saya datangin dia sudah pindah menjadi lurah Penjagalan. 3 bulan lagi dia tinggal pensiun. Saya tanya, kenapa bisa mengeluarkan rekomendasi seperti ini? Dia bilang, saya hilaf. Jadi dia keluarkan rekomendasi, tanah ini tidak sengketa. Setelah 13 hari dia cabut kembali rekomendasi. Ini lurah, bayangin, ya. Kadang-kadang kita pikir, kecil jabatan itu masih di bawah camat. Tapi jantung tanah itu ada di kepala desa sama lurah. Makanya saya tidak pernah melepaskan mereka-mereka yang dari akar-akar ini. Karena inilah bibit penyakit. Jadi tidak selamanya kalau ada yang bilang ikan busuk dari kepalanya, ini dari buntutnya. Bang, tapi si lurah ini emang udah terkenal akan dia mafia. Pemain. Yang berarti benar brandingnya dia seperti itu ya bang, si lurah punya. Ya modus kan. Saya bayangin dia bisa keluarin surat, dia tahu surat itu, dia sampai digugat, dia tidak mau memberikan pernyataan. Orang yang sama tanpa digugat bisa memberikan pernyataan, kan menjadi pertanyaan. Ya dong. Setelah dia keluarkan tanggal 28 April, dia cabut kembali statementnya tanggal 11 Mei. Tapi kan pencabutan ini belum tentu dipublikasi. Pernyataan ini yang pasti dilanjutkan. Salah, kita paham lah permainan gitu kan. Hah? 4 orang. Ada 3 orang cowok, ada 3 orang cowok, 1 orang cewek. ASN semua bang ya? Apa? ASN semua atau? 1 ASN sudah pensiun, yang 3 lagi wira swasta. Inisialnya D, R, A, T, dan I. 3 cowok, 1 cewek. Ini 2 cowok ini diduga usia sudah 70 ke atas. Ada di atas, ada di bawah. Bang, target penyelesaian berapa tahun? Berapa lama? Sorry? Target penyelesaian kasus ini berapa lama? Kita kembali setelah sampai karena proses penyelidikan itu kan panjang. Nanti kan gini, kalau terlalu cepat pun kita buat proses, nanti akan menjadi prematur. Jadi kita ikutin durasi yang sudah ditentukan untuk tahap-tahapnya, kan ada sidik, dan penetapan. Yang penting jangan sampai lewat dari masa yang sudah ditentukan. Oke. Akan berkaca dari kasus Nirina Zubir, akankah pendekatan lewat kementerian? Belum ada rencana, Belum ada, tapi akan mengarah ke sana. jika diperlukan. Sementara belum ya. Sementara belum. Kita ambil dari langkah hukumnya. Karena bagi saya kalau memang saya ke menteri bisa efektif, ya why not kan gitu. Karena ujung-ujungnya BPN kan gitu. Tapi kalau gue ke menteri juga nanti gue dibalikin ke baris krim, mendingan gue di baris krim aja kan. Apapun ceritanya tetap jalur hukum lebih efektif lah. Karena kadang ini ya mereka ini sorry to say ada hubungan emosional kan. Dia takutnya dia lebih memihak kepada anggotanya daripada saya. Dan itu fakta, banyak terjadi. Jadi, Oke. Ya. Jadi mendingan kita berdasarkan hukum yang sudah dilanggar, kita kejar celah-celahnya, kita naikin sidik, kita tersangkakan, kita tahan, kita publikasikan. Sebagai pengembalian hak bagi seorang ibu dan sekali lagi sebagai edukasi. Kalau tidak ada yang kebal hukum, kebal tembak, kebal tikam ada, tapi kebal hukum tidak ada ya. Itu ingat. Tapi kembali lagi kepada lawyernya, kembali lagi kepada timnya.
Oke. Sip, mantap bang. Ayo.